Baik, kembali lagi di channel Tobi Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, tenaga honorer yang lulus seleksi tidak bisa santai. BKN ungkap hal ini bisa bikin gagal diangkat jadi P3K 2025. Simak informasinya baik-baik. Lengkong ayobandung.com. Tenaga honorer yang lulus seleksi tidak bisa santai. Badan Kepegawaian Negara atau BKN ungkap hal dapat membuat gagal diangkat menjadi P3K 2025. Saat ini tenaga honorer sedang menunggu waktu untuk bisa diangkat menjadi P3K sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang ASN 2023. Pengangkatan P3K telah menjadi amanat di dalam Undang-Undang ASN 2023 yang wajib diselesaikan oleh pemerintah terkait dengan penataan tenaga honorer. Badan Kepegawaian Negara atau BKN sepakat bahwa penataan tenaga honorer akan diselesaikan melalui mekanisme seleksi P3K. Diketahui sebelumnya Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah membuka seleksi P3K untuk para tenaga honorer ke dalam 2 tahap. Hasil kelulusan seleksi administrasi tenaga honorer pada seleksi P3K tahap 2 telah diumumkan pada 4 hingga 18 Februari 2025. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K tahap 2 akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Tenaga honorer yang lulus seleksi kompetensi akan diangkat P3K dan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Kendati demikian, ternyata tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tidak bisa santai. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengungkap terdapat hal yang membuat tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa gagal diangkat menjadi P3K 2025. Tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa gagal diangkat menjadi P3K 2025 apabila tidak mengisi daftar riwayat hidup atau DRH. Pengisian daftar riwayat hidup menjadi hal penting yang wajib dilakukan tenaga honorer untuk dapat mengusulkan penetapan nomor induk pegawai atau P3K. Tenaga honorer yang tidak mengisi daftar riwayat hidup atau DRH akan dianggap mengundurkan diri dan gagal diangkat menjadi P3K meskipun telah dinyatakan lulus seleksi. Pengisian daftar riwayat hidup atau DRH pada seleksi P3K tahap 2 dijadwalkan pada 1 hingga 30 Juni 2025. Nah, demikian informasi mengenai tenaga honorer yang lulus seleksi tidak bisa santai. Badan Kepegawaian Negara atau BKN ungkap hal dapat membuat gagal diangkat menjadi P3K 2025. Informasi berikutnya kami kutip dari laman website Radar Banten. Informasinya yaitu Menpan RB perintahkan Pemda anggarkan gaji honorer 2025. Pandeglang radarbanten.co.id. Pemerintah daerah kini tak punya pilihan. Mereka wajib menganggarkan gaji pegawai non-ASN atau tenaga honorer untuk tahun 2025. Ketentuan ini tercantum jelas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor B/M-SM.01.00/2024 yang terbit pada 12 Desember 2024. Aturan itu menggarisbawahi kewajiban mengalokasikan anggaran bagi pegawai non-ASN. Pemerintah daerah baik di tingkat pusat maupun daerah tak bisa lagi mengelak. Dengan terbitnya Permenpan RB ini, mereka harus memastikan gaji untuk para honorer tetap tercatat dalam anggaran. Tak ada lagi alasan apapun untuk tidak melaksanakan kewajiban ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menuntut penataan pegawai non-ASN tuntas paling lambat Desember 2024. Sejak undang-undang itu berlaku, pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN kecuali mereka yang diangkat menjadi ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengapresiasi komitmen dari instansi pusat
dan daerah yang sudah mengusulkan kebutuhan P3K 2024. Proses tahapan seleksi P3K 2024 masih berlangsung. Ini bagian dari penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. Ujarnya, sebagaimana dikutip radarbanten.co.id Minggu 16 Februari 2025. Namun ada catatan penting, evaluasi terhadap seleksi P3K tahap pertama menunjukkan bahwa penataan pegawai non-ASN masih jauh dari optimal. Tugas berat atau tugas besar pun masih menanti. Karena itu, Kemenpan RB mengingatkan anggaran untuk gaji pegawai non-ASN yang masih mengikuti seleksi P3K harus tetap disiapkan sampai mereka diangkat menjadi ASN. Dan jika jumlah pegawai non-ASN yang lolos seleksi melebihi kuota yang dibutuhkan, mereka bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dengan catatan, anggaran untuk P3K paruh waktu ini tetap harus ada dan disediakan. Tak bisa disangkal banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, namun sudah saatnya mereka menuntaskan masalah ini dengan komitmen penuh. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya bagi tenaga honorer. Mudah-mudahan untuk tahun 2025 ini semuanya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.